tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Pakotama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididik, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Dan saya perintahkan dan ingatkan prajurit saya bukan penakut. Setiap akan tugas dimanapun juga pasti mereka berebut. Yang tidak tugas malu akan minta tugas, karena memang jiwa mereka ingin menjadi pahlawan. Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut yang menghambat masyarakat untuk hidup tenang. Kita semua harus bersama-sama sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang sedang membangun dalam keadaan sulit. Masyarakatnya harus tenang. Jangan hanya sekelompok, segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Untuk itu saya perintahkan prajurit-prajurit saya tidak bersenjata. Apabila ada kelompok-kelompok yang akan jihad bersenjata, kita lawan dengan tidak bersenjata, dengan tangan kosong, sama-sama berjihad. Tetapi saya perintahkan, rampas senjatanya, kembalikan. Saya tidak melanggar HAM. Prajurit saya sudah sepakat. Tidak boleh negara ini hanya disibukkan hal-hal yang tidak. Dan yang diyakini oleh kita semuanya, undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah undang-undang nasional. Tidak ada undang-undang lain. Dan saya yakinkan prajurit saya dimanapun juga sudah siap. Dan bersama-sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi semua masyarakat. Ini yang saya perintahkan kepada seluruh para Pakotama. Terima kasih. Saya ingin menekankan bahwa sekali lagi untuk proses hukum, Saudara Basuki Cahayapurnama sudah mendekati tahap akhir. Paling lambat 2 minggu lagi kita akan serahkan kepada kejaksaan. Ini kita yakinkan kepada masyarakat. Sehingga kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan lain-lain, saya yakin masyarakat juga semua cerdas. Dan kita sudah dapat mendapatkan informasi. Ini sebetulnya bukan masalah berkas perkara atau proses hukumnya lagi yang dipermasalahkan. Tapi ada upaya-upaya, rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar. Sehingga bila itu terjadi, kita akan lakukan tindakan tegas. Dan kita sudah mencatat, kita akan lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Saya yakin masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia cinta akan kedamaian, cinta akan ketentraman, dan cinta akan keamanan. Untuk itu saya kira kami sudah sepakat dengan Bapak Panglima, Polri dan TNI akan menjaga Jakarta, menjaga Indonesia, tidak ingin agar bangsa ini pecah. Terima kasih. Saya berharap sudah saatnya anak-anak bangsa bangun, bangkit, dan berdiri untuk menyingsingkan lengan baju. Bumi pertiwi memanggil kalian. Amin. Negara diambang kehancuran. Amin. Jangan bilang ada indikator apa tidak ada indikatornya. Goblok kalau tidak bisa melihat itu. Dan jangan tanya kepada kiai, kok kenapa kok ngomong begitu ada indikatornya. Nggak usah jadi kiai kalau tidak. Terus ini sudah pertarungan antar etnis, antar bangsa, antar suku, antar agama. Sudah merebak kemana-mana. Memang sampai picek semua apa nggak menonton internet apa nggak baca internet, nggak buka internet. Jangan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang konyol gitu loh. Ini bangsa sudah diambang kehancuran. Pemimpin-pemimpin kita itu tidak ada yang benar di mata pendahulunya atau di mata setelahnya.
Mulai Bung Karno dianggap tukang kawin, ganti Pak Harto dianggap tukang korupsi, ganti Habibie kebangsaannya double, diganti Gus Dur, ganti Gus Dur, diturunkan juga yang ulama yang enggak duit aja nggak ngerti, dicap korupsi, duit aja nggak pernah ngerti. Sempat saya tanya Gus, sampai kenapa nggak mundur saja sih Gus? Saya malah dimarahi oleh Gus Dur. Saya jalan ke depan aja nggak bisa, masa ini kita diganti oleh Megawati dikatakan penjual negeri, diganti oleh SBY presiden yang ragu-ragu sampai wajahnya ditempelkan di silet kebo. Coba, ini kan lambang negara, Bung. Betul. Lambang negara di Amerika yang negara paling bebas sekalipun mendekati titik istana presiden dari jarak 40 meter ditembak mati. Mari kita semua anak bangsa bersatu. Tunjukkan bahwa Indonesia kumpulan patriot sejati. Tanggal 30 pagi berkumpul di provinsi, di kabupaten, berkumpul bersama-sama untuk menunjukkan dengan ikat kepala merah putih dengan judul Nusantara Satu. Temanya Indonesia milikku, Indonesia milikmu, Indonesia milik kita bersama. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Kita tunjukkan bersama-sama. Di situ kita berbicara. Mengapa? Karena beberapa hari yang lalu saya tersentuh. Seorang anak kelas 1 SMP bicara, Pak Panglima, enak ya Pak Panglima TNI sekarang hidup. Kenapa dia? Pak Panglima TNI hidup kan diwarisi oleh para pahlawan yang mereka gugur mengorbankan darah, tenaga, dan nyawa. Kami seumur Panglima belum tentu, karena sekarang kondisinya seperti ini. Bayangkan, berapa jam kemudian seorang ulama besar telepon sama saya, Pak Panglima, saya sudah mencium itu semuanya. Mari kita tunjukkan Indonesia itu besar. Kita buat Nusantara bersatu, kumpul semua. Jadi ini adalah ide dari seorang anak kelas 1 SMP, dan mungkin Tuhan memberikan jalan. Ulama besar menyampaikan seperti itu. Kalau perlu sorban saya pakai merah putih, Pak Panglima. Kita tunjukkan seperti dulu. Mari kita bersama-sama di ibu kota provinsi, di Monas nanti pada tanggal 30 pagi-pagi jam 7 kita berkumpul semua. Isinya baca puisi mengindahkan Indonesia. Berdoa bersama-sama secara bergantian semua pemuka agama untuk Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya juga menghimbau yang akan demo pada tanggal 2. Untuk apa? Semuanya kan sudah. Alangkah indahnya kalau tanggal 2 itu memperkuat apa yang sudah menjadi cap internasional, bahwa Indonesia adalah penduduk mayoritas Islam yang damai, indah, rahmatan lil alamin, diganti dengan doa bersama-sama. Alangkah indahnya memperkuat posisi kita. Kiblat Islam bisa berubah di Indonesia dalam damai, indah, dan bersatu. Itu ya. Indonesia tanah airku, timbul satu pertanyaan. Apakah kami melakukan terbawa oleh seremonial atau terbawa oleh suatu lagu? Jawab. Siap tidak? Jawab. Siap tidak? Berarti kita sudah setadu dengan ucapan ikrar di dalam lagu kebangsaan, bersama-sama berani mengucapkan Indonesia tanah airku, bukan basa-basi. Betul? Betul? Gampang rek ucapannya betul. Buktikan kalau perlu. Siap! Bahwa NKRI harga bukan basa. Tunjukkan dimanapun kita berada, Indonesia tanah airku. Kita hidup di Amerika, Indonesia tanah airku. Kita hidup di Timur Tengah, Indonesia tanah airku. Kita hidup di negeri Cina, Indonesia tanah airku. Kita hidup dimanapun, Indonesia tanah airku. Setuju? Nanti makan pakai garpu sama sup keju, sudah lupa bahasa kita. Aneh bin ajaib. Tidak cukup dituntut itu saja Indonesia tanah airku. Harus kita betul-betul ikrar di dalam melakukan Indonesia Raya.
saya heran dan saya kagum bapak-bapak, adik-adikku sekarang yang berdiri di tempat ini ketika kita melihat laut. Sering saya contohkan, apa keistimewaannya laut? Ini saya diberi tempo cuma 10 menit. Yang lama, Bib. Siapa, Jadi Bang? ngomongnya itu gugup titik. 1 jam. Ketika kita melihat ke laut, apa yang kita lihat? Air, iwak gede-gede, perahu nih. Tapi kita sadar atau tidak? Berapa anak sungai di Indonesia ini? Kalau musim kemarau, kalau musim hujan, berapa juta kubik yang per detik mengalir ke laut dengan membawa limbah, dengan membawa macam-macam, tapi tidak mampu mengaliri laut. Semua ke pinggir, tidak ada di tengah laut. Dan anehnya berapa juta kubik per detik masuk ke laut dan berapa anak sungai tidak mampu merubah asinnya air laut. Itu hebatnya. Dan yang lagi saya kagum, ikannya yang ada di dalam laut. Padahal secara logika kalau kita beli, kita ambil dari ikan laut tadi, tidak perlu diasinin karena hidupnya sudah di tempat yang asin. Anehnya meski membutuhkan asin. Berarti ikan itu tawar tapi bisa bergaul dengan yang asin. Luar biasa, kerukunan yang sulit untuk dipisahkan itu melihat dari laut. Apabila kita melihat Indonesia, cukup Indonesia tanah airku, itu adalah satu persatuan yang sangat luar biasa. Setuju? Dan saya kagum pada siang hari ini. Apa di antaranya? Saudara-saudaraku TNI, saudara-saudaraku Polri, saudara-saudaraku anak-anakku sekalian semua. Ingat, wahai generasi muda, bahwa Indonesia ke depan itu di pundak kalian, bukan di pundak orang lain. Maju mundurnya bangsa ini di pundak kalian. Kesatuan dan persatuan itu benteng yang kokoh di Indonesia. Maka untuk menunjukkan ketika kita mengucapkan Indonesia tanah airku, tolong ini benteng yang kuat, jangan mudah dipecah belah. Kalau sudah ditekan dengan ekonomi, sudah tidak mampu, ujung paling berbahaya apa? Adalah benturkan antar umat beragama. Itulah cara memecah Indonesia. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab kalau tidak. Tidak. Buktikan kalau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.